Halo Sobat 100. Nah, bertemu lagi dalam program 100 Institute. Nah, kali ini perkenalkan dulu nih. Nama saya Paulus Osara dan kali ini kita akan membahas soal dari TOUNDKI yang kemarin telah dilaksanakan oleh teman-teman kita yang berasal dari Jakarta. Nah, Sobat 100, kali ini kita mau support teman-teman nih. Nah, khususnya mungkin dari teman-teman yang berada di luar area Jakarta, bisa sebagai tambahan informasi dan tambahan contoh soal yang bisa nanti teman-teman pakai untuk lebih memantapkan materi dari teman-teman supaya nanti UN di tanggal 8 April bisa berlangsung dengan lancar. Oke, kita mulai saja ya. Nah, di sini ada 40 paket soal. Kita mulai bahas dari soal nomor 1. Oke, Sobat 100. Nah, kita lihat nih. Soalnya, Meli bertanya dalam hatinya, mengapa gula lebih cepat larut dalam air panas daripada dalam air dingin? Nah, di sini Meli ingin mengetahui pengaruh suhu terhadap kelarutan gula dalam air. Lalu Meli mencari berbagai informasi dari buku dan internet tentang energi kinetik partikel pada berbagai suhu. Ia menduga bahwa gula lebih mudah larut dalam air panas karena energi kinetik partikel lebih besar. Kemudian, untuk menguji kebenaran tersebut, Meli melakukan uji coba di dapur dengan alat sederhana dan mencantumkan datanya di lembar pengamatan. Oke, Sobat 100, kalau setelah kita baca soalnya, di sini kan tidak ada pertanyaannya kan ya. Nah, tapi dari pilihan jawaban A sampai E, sepertinya kita diharapkan untuk mengurutkan langkah-langkah dari metode ilmiah yang dilakukan oleh Meli. Oke, mari kita bahas ya. Nah, pertama kali di sini ada kalimat bahwa Meli bertanya dalam hatinya. Nah, bertanya dalam hati artinya dia ingin menemukan suatu masalah. Jadi dia menemukan suatu masalah dan ingin mencari tahu apa jawabannya. Nah, begitu. Jadi di antara pilihan A, B, C, D, dan E, langkah pertama yaitu menemukan masalah ada di pilihan A, B, dan C. Oke, berikutnya Meli mencari berbagai informasi dan lalu Meli menduga bahwa gula lebih mudah larut dalam air panas karena energi kinetiknya lebih besar. Nah, di sini Sobat 100, artinya Meli sedang melakukan suatu hipotesis. Nah, jadi dia sedang membuat suatu hipotesis apakah kebenaran itu dari informasi yang telah dia pelajari benar atau tidak. Nah, jadi belum punya jawaban ya, jadi masih menduga apakah benar atau tidak. Nah, jadi untuk membuktikannya, maka Meli melakukan percobaan. Nah, jadi di sini Meli melakukan uji coba di dapur dengan alat sederhana. Oke, setelah dilakukan percobaan, lalu didapatkan data dong. Nah, data percobaannya kemudian Meli analisa. Jadi, Sobat 100, dari antara pilihan A, B, dan C tadi yang telah kita sortir, pilihan atau jawaban yang paling tepat adalah yang menemukan masalah, menyusun hipotesis, melakukan percobaan, dan menganalisis data, yaitu pilihan yang B. Oke, Sobat 100, sampai di sini cukup paham kan ya? Oke, nah sekarang kita lanjut nih yang soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di sini coba perhatikan. Percobaan tabung sinar katoda. Nah, Sobat 100 sudah tahu kan tabung sinar katoda itu percobaan dilakukan oleh siapa? Ya, benar. Jadi, tabung sinar katoda ini merupakan percobaan yang dilakukan oleh Thomson. Ya, Thomson yang menemukan teori atom yang kedua ya, setelah Dalton, benar. Nah, jadi dalam gambar terlihat bahwa ada sinar katoda yang melalui dua plat bermuatan. Di atas bermuatan negatif platnya, lalu yang di bawah platnya bermuatan positif. Nah, terus pada gambar terlihat bahwa sinar katoda tersebut berbelok menuju atau mendekati plat logam positif. Nah, jadi di sini tadi diceritakan di soal seberkas elektron bergerak melintasi plat bermuatan negatif. Ketika elektron mendekati plat, partikel tersebut dibelokkan menjauhi plat. Nah, menjauhi platnya, menjauhi plat negatif ya, Sobat 100. Lalu apa yang akan terjadi jika percobaan diulangi dengan berkas proton atau neutron? Oke. Nah, jadi kalau misalnya proton bagaimana Sobat 100? Nah, kalau elektron atau sinar katoda merupakan sinar yang bermuatan negatif,
Nah, maka itu dia pasti akan menjauhi plat bermuatan negatif karena sejenis nih. Kan nggak mungkin kan suka yang sejenis, ya pasti yang berlawanan dong. Nah, lalu kalau proton itu kan muatannya positif. Nah, pastinya jika sinar bermuatan positif atau proton ditembakkan melalui kedua plat ini, pastinya akan mendekati ke muatan yang berlawanan, yaitu plat logam negatif. Nah, apakah ada jawabannya? Nah, di sini A proton dibelokkan menjauhi plat bermuatan negatif. Nah, dia bukan menjauhi ya, tapi harusnya mendekati. Lalu yang B, proton dibelokkan menjauhi plat bermuatan positif. Nah, di sini jawabannya udah benar nih. Berarti kita sudah dapat jawabannya yang B. Oke, sementara kalau neutron gimana ya? Kalau neutron karena dia tidak bermuatan pasti tidak akan mendekati atau menjauhi plat manapun. Jadi dia akan lurus saja melewati celah plat logam tersebut. Oke, untuk soal nomor 2 sudah paham kan ya Sobat 100? Nah, kita lanjut nih sekarang di soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini Sobat 100, kalau kita lihat di sini berkaitan dengan struktur atom. Ya, struktur atom dan di sini ada jumlah elektron pada setiap kulitnya. Nah, kalau kita lihat di X, nah hati-hati ya Sobat 100, di sini X-nya bermuatan positif nih. Lihat ya, ini X-nya bermuatan positif nih. Nah, sementara di sebelah kanannya Y-nya bermuatan 2 negatif. Nah, jadi konfigurasi atau struktur atom di kiri dan di kanan ini masih berbentuk ion, bukan atomnya. Jadi hati-hati ya Sobat 100, karena ini mempengaruhi notasi unsur, di mana nanti nomor atomnya itu kan harus sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron dalam keadaan netral, jadi bukan dalam keadaan ion. Oke. Kita analisa dari X dulu. Nah, di X ini jumlah elektronnya ada 1, 2 di kuit pertama, lalu kuit kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 2, 8 berarti 10 elektron ya Sobat 100. Nah, tapi karena positif, ion positif artinya atomnya telah kehilangan atau melepaskan 1 elektron dari kulit terluar. Nah, jadi kalau sudah kehilangan 1, supaya kembali ke dalam bentuk atomnya semula, jadi supaya kembali ke dalam bentuk atomnya semula, artinya yang dilepaskan tadi atau yang kehilangan tadi diambil lagi Sobat 100. Jadi sekarang yang di sini ada 10 elektron menjadi kembali 11 elektron. Nah, 11 elektron berarti nanti X harus memiliki nomor atom 11. Jadi kalau kita sortir jawaban ini dari A, B, C, D, E, yang X kan ada pilihan A, B, dan C nih. Oke, A, B, dan C. Berarti di sini yang 11 ada di pilihan yang C. Nah, sebenarnya sih dari sini kita langsung tahu ya pasti jawabannya si X. Karena sudah ada pilihan jawabannya nih. Di yang 11, tapi kita buktikan dulu. Karena siapa tahu nanti masih ada golongan dan periodenya nih. Belum tentu benar ya. Oke. Di sini kalau kita lihat ada tambahan 1 elektron lagi tadi. Berarti harusnya dia periodenya atau kuitnya bertambah dong. Karena maksimum di kuit kedua kan 8 elektron kan ya Sobat 100. Nah, jadi maksimum di kuit kedua itu 8 elektron. Nah, jadi kalau ada 1 lagi berarti ada 3 kulit. Kalau ada 3 kulit berarti periodenya sekarang ada 3. Nah, berarti sudah benar nih 3. Terus konfigurasinya kan berarti 2, 8, 1. Nah, 2, 8, 1. 1 elektron di kuit terluar artinya elektron valensinya hanya ada 1 Sobat 100. Nah, kalau ada 1 berarti golongannya juga 1A. Cocok dong tadi, berarti jawabannya memang C. Jadi X unsurnya, golongannya 1A, periodenya 3, dan notasi unsurnya 11, 23. 23 dari mana ya? 23 dari proton ditambah dengan neutron. Nah, kenapa ya proton tambah neutron? Karena nomor massa merupakan penjumlahan dari jumlah proton dengan jumlah neutron. Oke. Sampai di sini, Sobat 100 bagaimana? Apakah sudah paham? Kita sudah bahas nomor 1, nomor 2, nomor 3 nih. Nah, ini di halaman pertama. Kita lanjut ya Sobat 100. Sekarang kita akan bahas untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Oke. Nah, nomor 4. Nomor 4 ini di sini ada keterangannya, soalnya mengatakan tentang emas. Jadi ada emas dan aplikasinya ya mungkin. Ya, emas
Jadi berperan dengan dalam kehidupan manusia, lalu penggunaan emas antara lain sebagai perhiasan dan sebagainya dan seterusnya. Lalu di sini ada persamaan reaksi nih. Persamaan reaksi dan di soal ditanyakan harga koefisien reaksi A, B, C, D, dan E berturut-turut. Nah, Sobat 100, kalau kita menyatakan persamaan reaksi, nah kalau kita di kelas 10 kan kita punya cara, kalau untuk reaksi yang cukup sederhana, kita bisa tinggal menggunakan urutan penyetaraan dari logam atau kation, lalu diikuti dengan menyetarakan non-logam atau anion, lalu yang terakhir pasti unsur hidrogen dan oksigen. Nah, lalu kita juga diajari cara ABC nih. Nah, tapi kalau di sini kayaknya lebih cepat kita bisa menggunakan cara PBO. Jadi yang teman-teman yang sudah kelas 12 sudah pernah pelajari di penyetaraan reaksi redoks, itu lebih cepat banget kalau kita pakai cara metode PBO. Nah, kita coba di papan ya, kita selesaikan di papan. Oke. Ya, kakak tuliskan soalnya dulu ya. Jadi persamaannya ini, sebentar. Wah, tintanya keluar nih. Nggak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Untuk soalnya, jadi persamaannya ada A, nomor 4. A, AU. Nah, kalau wujudnya nggak usah ya, itu nggak gitu penting deh. Kita nyatakan kan koefisiennya doang yang mau kita lihat, jadi wujudnya nggak usah. Ditambah dengan B, HCl. Ditambah dengan C, HNO3. Ini menjadi D, DHAUCl 4. Ditambah dengan ENO, ditambah dengan FH2O. Nah, jadi kita mau coba setarakan persamaan reaksi berikut dengan menggunakan metode PBO. Nah, tapi kalau teman-teman mau pakai yang cara setengah reaksi juga nggak masalah sih. Tapi di situ harus tuliskan wujudnya. Karena yang bisa diionkan, ingat yang bisa diionkan hanya yang asam kuat, basa kuat, dan garam yang berwujud aqueous. Oke. Ya, sebentar. Nah, langkah pertama, tuliskan dulu nih Sobat 100 masing-masing bilangan oksidasinya dari tiap unsur. AU di sini kan dia sebagai unsur bebas, berarti pasti 0 dong. Lalu nanti di sini HCl. Nah, yang paling pasti nih. Nah, H pasti kalau dengan non-logam dia positif 1. Jadi Cl negatif 1. Lalu HNO3 di sini juga H positif 1. Nah, oksigen di sini juga pasti negatif 2, sehingga muatan masing-masing di sini negatif 6, hanya positif 1. Karena senyawa bermuatan netral atau sama dengan 0, berarti di sini juga harus berapa ya supaya nanti jadi 0? Plus 1 min 5 berarti di sini harus plus 1 min 6 berarti di sini harus plus 5 supaya nanti kalau dijumlahkan sama dengan 0. Terus karena N ada 1 berarti di sini juga harus positif 5. Oke, berikutnya di sini positif 1, di sini negatif 1 Cl-nya. Berarti nanti di sini positif 1, negatif 4 karena ada 4 atom Cl. Supaya 0, kembali lagi di sini harus positif 3. Oke. Lalu NO di sini O negatif 2. Berarti di sini harus positif 2 sehingga N juga di sini positif 2. Yang terakhir di sini positif 1 dan O pasti negatif 2. Ya. Langkah kedua, tentukan dulu nih siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi. Di sini AU dari 0 ke positif 3. Nah, berarti dia mengalami oksidasi atau reduksi? Kalau naik berarti oksidasi ya. Nah, berarti kita di sini tulis oksidasi. Oke, lalu setelah itu siapa lagi nih yang berubah? Ada HCl tidak ya? N. N di sini berubah nih dari positif 5 ke positif 2. Nah, di sini mengalami reduksi. Karena biloxnya turun dari positif 5 ke positif 2. Oke. Langkah berikutnya, kita setarakan dulu nih yang mengalami redoksnya, yang mengalami oksidasi reduksinya kita setarakan dulu jumlah atom di ruas kiri dan ruas kanan. AU di sini ada 1,
AU di kanan ada 1, berarti udah setara ya. Lalu N di kiri ada 1 dan N di kanan juga ada 1, berarti sudah tidak ada masalah, sudah setara. Langkah berikutnya kita buat perubahan bilangan oksidasinya, nanti baru kita setarakan. Oke, karena 0 di sini atom AU ada 1, berarti totalnya ada 0. Lalu AU di sini positif 3 karena ada 1, berarti di sini positif 3. Nah, perubahan bilangan oksidasinya sebanyak 3. Lalu nitrogen di kiri ada 1, berarti positif 5. Di sini nitrogen di kanan juga ada 1, berarti positif 2. Nah, positif 5 ke positif 2 berarti juga berubah sebanyak 3. Nah, kalau kita lihat, ini sama nih perubahannya nih. Sama-sama 3. Wah, bocor nih. 3. Nah, jadi kalau misalnya sama-sama 3, berarti kita udah langsung setara, langsung kita tulisin aja kembali. Jadi di sini AU tambah HCl ditambah dengan HNO3, ini menjadi HAUCl4 ditambah dengan NO ditambah dengan H2O. Nah, akibat dari tadi sudah setara PbO-nya atau perubahan bilangan oksidasinya, di sini AU, N dengan N yang ini kita anggap sudah setara. Jadi yang lain lah kita setarakan lagi. Nah, yang lain itu siapa ya? Tetap ikutin urutan logam, non-logam, hidrogen, oksigen, atau kation, anion, hidrogen, baru oksigen yang terakhir. Nah, berarti di sini kita coba AU di sini 1 tadi ya, sudah ya. Berikutnya selain AU dan N ada Cl. Oke, Cl di sini ini ada 4, di sini ada 1. Nah, berarti nanti di sini harus dikali dengan 4, ya kan? Lalu coba kita cek lagi ya, 4. Lalu nanti di sini setelah Cl-nya baru ada lagi nggak selain yang AU, N, Cl? Oke, sekarang kita beralih ke hidrogen. Hidrogen di sini ada 1 ya, di sini ada 1, di sini ada 2, berarti 3. Sementara di sini ada 5 nih. Nah, ada 5. Nah, kan di sini kita nggak boleh ubah nih, karena nanti AU-nya pasti ikut berubah. Berarti kita coba yang di sini. Nah, di sini kita kali dengan 2. Karena ada 2 kan, berarti 2 tambah kali 2, 4, tambah 1, 5. Di sini juga sudah 5. Lalu terakhir oksigen nih. Harusnya oksigennya sudah setara sih. Kalau kita lihat, berarti di sini O-nya 3, di sini O-nya 1 ditambah dengan 2, 3. Nah, berarti persamaan reaksinya sekarang sudah setara. Jadi kalau kita lihat koefisien reaksinya, berarti A-nya 1, jadi A-nya 1, B-nya 4, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1, dan F-nya 2. Pilihan mana ya kira-kira yang sesuai dengan soal? Jadi A, B, C, D, dan E, berarti 1, 4, 1, 1, 1. Nah, di sini sampai E, tapi kenapa di sini pilihan jawabannya sampai F ya? Nah, nggak apa-apa teman-teman. Kita pilih saja yang sesuai dengan yang telah kita kerjakan, berarti jawabannya adalah si A. Ya, Sobat 100, bagaimana? Cukup paham kan ya? Dari yang sudah dijelaskan? Oke. Sekarang saatnya kita beralih ke nomor selanjutnya. Nah, pertanyaan kali ini di nomor 5. Coba kita lihat, perhatikan baik-baik. Nah, di sini sebanyak 54 gram perak direaksikan dengan asam nitrat pada suhu 29 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Yang ditanyakan, besarnya volume gas hidrogen yang dihasilkan. Nah, di sini diketahui AR-nya dan tetapan gas idealnya. Jadi, kalau diketahui ini, kita coba tulis diketahui dulu ya. Jadi, ada nomor 5. Jadi kalau kakak visualisasikan nih, jadi di sini ada larutan asam nitrat, jadi di sini ada HNO3. Karena dia larutan, kita buat wujudnya aqueous ya kan. Lalu ada 54 gram perak. Jadi di sini ada dimasukkan
gram Ag. Ya, wujudnya padatan. Nah, lalu pada suhu 29 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jadi di sini diketahui suhunya ini 29 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Oke. Apalagi yang diketahui AR Ag 108. Oke, jadi nanti di sini AR-nya 108, R-nya 0,082, ya itu tetapan gas ideal ya. Jadi diketahui R-nya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, oke. Jadi yang ditanyakan berapa besar volume gas hidrogen yang dihasilkan. Jadi kalau Ag ke sini katanya menghasilkan gas hidrogen nih teman-teman. Perak ya. Oke, jadi yang ditanya berapa volume hidrogen. Satuannya liter. Ya, oke. Nah, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Jadi kalau dari yang diketahui, kita buat dulu langkah pertamanya reaksinya. Nah, nanti kalau padatan direaksikan dalam asam, di sini katanya menghasilkan gas hidrogen. Nah, coba kita lihat reaksinya seperti apa sih? Jadi Ag ditambah dengan HNO3 di sini menghasilkan AgNO3 plus H2. Nah, jadi kalau menurut soal nih, jika menurut soal dikatakan di sini akan menghasilkan gas hidrogen. Jadi kita sesuaikan persamaan reaksinya berdasarkan yang diketahui soal ya. Oke. Jadi nanti di sini berarti koefisiennya harus berapa nih? Kita setarakan dulu nih reaksinya. Supaya hidrogennya 2, berarti di sini harus dikali 2. Nah, karena ini 2, berarti nanti di sini harus berimbas 2 juga nih. Oke, sampai di sini cukup paham kan ya untuk menyetarakan persamaan reaksi? Ini cukup sederhana nih reaksinya. Oke, lalu berikutnya yang diketahui masanya Ag nih. Masa Ag. Nah, ingat Sobat 100, jadi dalam setiap persamaan reaksi untuk mencari entah itu volume, konsentrasi, atau misalnya massa, zat yang lain, jika hanya diketahui satu zat saja. Jadi jika hanya satu zat saja yang diketahui molnya, dalam hal ini hanya Ag yang bisa digunakan untuk mencari mol, kita bisa menggunakan rumus perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molnya. Nah, jadi di sini kita cari dulu molnya Ag. Molnya Ag berarti sama dengan masanya Ag dibagi dengan AR-nya karena dia dalam bentuk unsur ya, AR Ag. Berarti di sini massa Ag berapa? 54 gram dibagi dengan AR Ag tadi diketahui 108. Oke. 108. Nah, kalau kita hitung 54 bagi 108 kira-kira berapa ya? Kayaknya ini 2 kalinya deh. Kalau 2 kalinya berarti bisa setengah, 0,5 ya, setengahnya ya, 0,5 mol. Oke, setelah kita dapat, nah baru deh kita pakai perbandingan koefisiennya. Jadi di sini kita dapatkan perbandingan koefisiennya 1:2. Jadi kalau ini 2 mol, ini 1 mol. Kalau ini 0,5 mol, berarti ini setengahnya. Berarti berapa Sobat 100? Ya, 0,25 mol. Oke, sekarang kita sudah dapat nih molnya hidrogen. Nah, dari mol hidrogen ini yang ditanya adalah volume hidrogen. Tapi keadaannya suhunya 29 dan tekanan 1 atm. Jadi kita pakai rumus gas ideal. Jadi sekarang kita mau mencari volume hidrogen. Nah, volume hidrogen kita pakai rumus gas ideal berarti P dikali V sama dengan N RT. Nah, ini rumusnya nih Sobat 100. Oke, sebentar, ganti spidol dulu. Ya. Lalu kita masukin di angkanya. P-nya 1 atm, berarti di sini 1. Lalu nanti V-nya di sini yang ditanyakan
N-nya sudah diketahui nih Sobat 100, berarti 0,25. R-nya 0,082. 0,082 dikali dengan suhunya. Nah, suhunya di sini ingat ya, di sini masih derajat Celcius nih satuannya. Sementara kan satuan R-nya harus dalam Kelvin. Berarti kita harus ubah suhu mutlaknya. Di sini suhu mutlak harus menggunakan satuan Kelvin. Bagaimana cara ngubahnya? Nah, cara ngubahnya ingat suhu itu dalam Kelvin yang Celcius ditambah dengan 273. Jadi kalau tadi awalnya 29 ditambah dengan 273, hasilnya berapa nih Sobat 100? 9 tambah 3 berapa ya? 12. Terus 3 tambah 7, 0. Kita dapatkan 302 ya? 3 tambah 7, 0 ya, benar. 302 Kelvin. Ya, oke. Nah, kita masukin nih ke sini. 302. Nah, nanti kita dapatkan volumenya dalam satuan liter ya, karena tadi R-nya dalam liter nih. Kira-kira berapa ya Sobat 100 hasilnya? Kalkulator. Sebentar ya Sobat 100, kita hitung dulu nih. Oh ya. Oke, jadi 0,25 kali 0,082 dikali 302. Nah, 6,191. Oke. Kok nggak dapat ya? Ya, 6,191. Ya. 6,191 liter. Nah, kalau kita dari pilihan jawabannya, yang spesifik tidak ada ya. Jadi di sini kalau kita lihat nih, ada 3,1 liter, 6,2 liter, 12,4 liter, 3,1 ml, dan 12,4 ml. Jadi kalau kita lihat dari jawaban yang di sana, yang sesuai atau mendekati itu adalah pilihan yang B, 6,2 liter. Nah, bagaimana Sobat 100? Untuk nomor 5, sudah paham kan ya?